Sahabat Berlian, berbagi kemuliaan Ramadan hanya di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat Berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Tentu saja nikmat yang paling besar dari semua nikmat-nikmat itu adalah nikmat kita diberikannya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat bersalam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah akan terasa begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menyatakan dirinya dalam Al-Quran, sebuah ayat yang sudah sangat familiar di telinga kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka katakan aku dekat, aku jawab, aku penuhi semua doa-doa yang dipanjatkan hambaku kepadaku. Sahabat Berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah dengan kita ini tentu saja seharusnya menyadarkan kita agar kita senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah, berada dalam perlindungan Allah, berada di dalam kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah kisah disebutkan bagaimana seorang paman mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai kedekatan anak-anaknya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa seorang ulama sufi terkenal yang bernama Sahal bin Abdillah At-Tustari memberikan kesaksian. Kata Sahal bin Abdillah At-Tustari, ketika saya berumur 3 tahun, saya sering melihat paman saya yang mengerjakan solat malam. Pada suatu malam, paman saya ini bertanya kepada saya, "Wahai keponakanku, ala tazkurullah alladhi khalaqaka?" Tidakkah engkau mengingat Allah yang telah menciptakanmu? Lalu aku kemudian bertanya kepada pamanku itu, "Kaifa azkuruhu?" Bagaimanakah aku mengingat Allah? Pamannya itu kemudian berkata kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari, "Qul biqalbika hina taqallubika fi thiyabika 3 marrat min ghairi an tuharrika lisanak. Allahumma ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahid." Allah bersamaku, Allah melihatku dan Allah menyaksikanku. Katakanlah 3 perkataan ini, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku dan Allah memperhatikanku setiap engkau akan tidur. Maka Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, lalu saya pun mengamalkan apa yang diajarkan oleh paman saya ini. Kemudian pada saat bertemu dengan beliau pada kali yang lain, kemudian paman saya ini mengatakan, "Wahai keponakanku, qul 7 marrat, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahid." Katakanlah di hatimu, Allah bersamaku, Allah memperhatikanku, Allah menyaksikanku. Katakanlah itu 7 kali setiap engkau akan tidur. Kemudian pada kali berikutnya ketika saya bertemu lagi dengan beliau, kemudian beliau menasihati untuk mengucapkan kata-kata yang sama sampai 11 kali. Qul dzalika 11 marrah. Sebutkan kata-kata Allah bersamaku, Allah memperhatikanku, Allah menyaksikanku sebanyak 11 kali. Dan kemudian pamanku mengatakan, menambahkan perkataannya, "Wahai keponakanku, jagalah ucapan ini sampai engkau meninggal dunia sekalipun. Karena kata-kata yang kuajarkan itu sangat bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat." Sahabat Berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian dari bagaimana ulama-ulama terdahulu, termasuk masyarakat di zaman itu yang sangat perhatian terhadap
kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada anak mereka sendiri, keponakan mereka sendiri, dan siapapun yang masih berusia di balita itu diingatkan agar senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berlian dengan Allah Subhanahu wa taala, kita teringat dengan satu kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada satu waktu Nabi beristirahat di sebuah pohon. Pada saat itu ada seorang musuh Islam yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengacungkan pedangnya, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, may yamna'uka minni?" Wahai Muhammad, seandainya aku membunuhmu saat ini, siapakah yang akan menjagamu? Siapakah yang akan membelamu? Yang akan menolongmu, wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad langsung menjawab, Allah, Allah lah yang akan menolongku. Dengan kata-kata Allah, maka pedang yang dipegang oleh musuh Islam itu kemudian terjatuh. Kemudian Nabi memegang pedang itu dan kembali berkata kepada yang menodong beliau tadi. Beliau katakan, "May yamna'uka minni?" Kalau sekarang saya berbalik bertanya kepadamu, kalau aku membunuhmu, siapakah yang akan menolongmu? Lalu orang itu berkata, "Ya Muhammad, kun khaira akhir." Wahai Muhammad, jadilah orang yang paling baik, janganlah engkau membunuhku. Maka Muhammad SAW kemudian memaafkan orang ini. Nabi kemudian mengajak orang ini untuk memeluk Islam. Orang itu menolak dan Nabi juga tidak memaksanya. Dan Nabi katakan bahwasanya sampaikanlah apa yang telah engkau lihat saat ini kepada penghuni kampungmu. Maka orang ini berkata, "Wahai Muhammad, aku akan menyampaikan itu kepada penghuni kampungku dan aku berjanji kepadamu, aku tidak akan pernah lagi memusuhimu dan tidak akan lagi bersama dengan orang-orang yang memusuhimu." Sahabat berlian kan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya memang demikianlah keadaan orang-orang di zaman dahulu, dan mereka adalah orang-orang yang selalu dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka dalam keseharian mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan yang sedang kita jalani saat ini benar-benar kita jadikan sebagai momen penting untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.